Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurbaiti, dari Prasetya IB, Teknologi Rekayasa Internet. Pada kali ini saya akan membuat video simulasi siswa paket Tracer modul 2.4.11 tentang OSPF single area judulnya. Jadi pada topologi ini sebenarnya OSPF ini dia sudah berkonfigurasi, jadi seluruh perangkat ini sebenarnya sudah dapat saling terhubung atau berkomunikasi. Untuk tujuan pada praktikum kali ini adalah kita akan mempelajari bagaimana suatu perubahan parameter si OSPF dapat mempengaruhi pembentukan pembentukan neckboard dan pemilihan type jalur terbaik. Jadi pada praktikum ini saya akan lakukan dua konfigurasi, yaitu tentang mengubah hello interval dan dead interval, kemudian nanti mengubah bandwidth interface sehingga jalur routing OSPF-nya nanti akan berubah. Sini pada topologi kali ini di sini sudah ada penjelasan device interface, IP address, submask, dan default gateway. Untuk device pertama ada router 1, di sini ada LAN. LAN-nya di sini 172.16.1.0/24. Untuk router 2 kita lihat 172.16.2.0/24, sedangkan untuk router 3 di sini kita bisa lihatlah 192.168.1.0/24. Jadi di sini juga ada di sisi internet ada web server, di sini ada 64.101.2. Jadi semua router atau ketiga router ini menjalankan OSPF di area 0 sehingga seluruh jaringan sudah saling terhubung. Nah, oke. Sini ada tujuannya, kita akan modifikasi OSPF default setting dan kita akan memverifikasi koneksinya. Kita tanpa berlama-lama masuk ke tahap instruksi part pertama, yaitu modifikasi OSPF default setting. Kita akan tes koneksi antar device. Kita mulai dengan coba kita ping ya dari PC ini. Coba ping ke PC 2 dan 3 lah untuk cek koneksinya. Kita bisa tinggal perintah itunya. Ping PC 2 172 16. Oh, 2.1 2.2. Untuk PC 1 dia ke router 1, dia berhasil ping sih, cuman pada saat dia ping ke PC 2 dia mengirim 4 dan save-nya dia hanya 3. Kalau ini dia sama juga ya 3, satunya RTO dan RTO. Kita cek PC 2 juga. Ke PC 1 2 titik 16 1.2. Kalau yang untuk PC 2 ke Twitter 1 dia mengirim 4, save 4 dengan nggak ada RTO nya. Kalau kita ke PC 3 kita cek dan juga bisa ya nggak ada RTO nya, send 4 dan kita cek lagi dari PC 3, PC 1, PC 2.
juga sama, tapping lagi terus 90. PC 1 dia bisa ya, saya 4 nggak ada RTO nya. Jadi untuk seluruh pin bisa katakan semua berhasil dapat terhubung. Jadi sebelum dilakukan perubahan konfigurasi semuanya bisa terhubung ya. Ini lanjut aja kita ke step kedua. Kita ubah hello interval dan date interval. Aduh, oke. Kita masuk ke bagian meter 1. Sebelum itu saya akan jelaskan hello interval dan date interval. Jadi SPF ini kan gunakan paket hello untuk dia tahu keberadaan router di sampingnya atau istilahnya router tetangganya, neighbor. Dan secara di sini sudah dijelaskan ada yang namanya hello interval, ada sekitar 15 date interval 60. Jadi artinya setiap nanti 15 detik router akan kirim paket hello ke router tetangganya. Jika selama pengiriman paket terus ada 60 detik dia tidak menerima hello dari router lain, maka dia akan anggap yang klien itu dia mati. Jadi agar hubungan tetangga atau neighbor dapat tetap terbentuk, jadi kedua router harus saling terhubung, harus memiliki nilai hello dan date hello interval dan date interval yang sama. Kita masuk aja langsung konfigurasi. Ini IP OSPF hello interval 15. Lalu IP OS intervalnya 60. Oke. Jadi nanti saya akan ubah hello interval dari ubah jadi 60 hello interval 15 detik, kemudian salah. Ya udah. Jadi berapa 1 pesan SPF 500 ses full band product expiring, tanyakan apa jadi di sini dia nanyain berapa saat kemudian akan muncul pesan. Jadi pesannya ini muncul karena si auto dia masih gunakan nilai hello
dan date dan bawaan. Jadi sehingga parameter kedua routernya tidak sama. Efeknya hubungan SPF-nya dia terputus. Ada date. Dia down. Iya. Down. Kemudian kita konfigurasi ke router 2. Jadi di sini saya samakan pengaturan di router 1 untuk interval 15 dan di intervalnya 60. Nah, beberapa saat muncul ada loading down ya, loading down to full. Jadi pesan ini yang muncul dia nunjukin bahwa hubungan naik bornya OSPF telah berhasil terbentuk. Tadi kan karena si router 2 ini dia belum dikonfigurasi hello interval readernya, jadi dia di sini tadi muncul down date time expired. Dan setting jangan dulu tinggi kan. Sebelum mengubah bandwidth pada PC 1, jalankan threshold termasuk ke PC 1. Perintahnya teracer 6 kedua ya 4.100 4.100 ya. Di sini dia muncul dia ke mana aja posisi 1 feature complete 172.16.1 dia ke router 1 dari kita reset dari PC 1 dia arahnya ke PC 1, kemudian 17.16.32 dia ke router 2 yang habis PC dia PC 1 ke router 1 dan ke router 2 dan ini ya 209 dia arahnya ke internet, kemudian dia ke web server. Jadi PC 1 ke router 1 router 2 kemudian ke internet ke web server. Lanjutnya jadi dia pilih jalur yang ini tadi ya, dia nggak milih jalur yang ini dulu, yang ini dulu. Kenapa dia milih jalur ini? Karena costnya itu lebih kecil, jadi dia lebih memilih jalur ke sini, dia bukan ke sini ke sini ke sini. Kecil. Selanjutnya untuk saya jelaskan tadi kenapa dia pilih cost yang lebih kecil. OSPF itu kan lebih milih jalur yang cost paling kecil. Jadi cost itu apa? Dia itu
cost itu antara reference bandwidth dan interface bandwidth-nya itu berapa. Kalau dia kecil dia bisa lewatin. Di cost itu dihitung berdasarkan bandwidth interface. Jadi semakin besar bandwidth maka cost semakin kecil dan jadulnya lebih disukai. Kita lihat angka bandwidth-nya lebih besar artinya cost-nya lebih kecil, jalurnya lebih kecil bisa dilewati. Begitulah pokoknya. Selanjutnya bandwidth tersatu. Masuk ke interface berapa serial normal. Kita masuk kita ubah bandwidth. Ada bandwidth di sini bandwidthnya 4. Jadi di sini perintahnya bandwidth 64 dia hanya mengubah si nilai bandwidth yang digunakan AFS untuk dia ngehitung cost-nya atau kecepatan physics link-nya sebenarnya tidak berubah sebenarnya. Kalau bandwidth kecil berarti cost-nya besar, kalau bandwidth besar cost-nya kecil. Saya bisa cari jadi layar sudah kan. Verifikasi lagi. Tadi kita bagus. Dia divisi 1 16/1 dia komputer 1 harusnya dia enggak komputer kita ubah dari komputer 1 ini dia komputer 1 terus 168.10.6 ya. Jadi karena tadi router 1 dia udah diubah, dia jalurnya dari router 1 ke router 3. Kita lihat IP-nya, kemudian 172.16.3.2 dia ke router 2 baru ke internet. Oke, setelah kita ubah tadi kan jalurnya dari posisi 1 ini ke router 1, router 2 internet ke web server. Karena kita ubah bandwidth-nya jadi kecil maka cost-nya itu besar. Ya kan milih jalurnya itu yang cost-nya kecil. Kita ubah dia jalurnya ke router 1, ke router 3, baru ke router 2, terus itu ke internet, ke web server. Kayak gitu. Kemudian verifikasi koneksi. Ping antar komputer bisa 1. Ping bisa 1. Kok kita ping ke web server. Nah, itu bisa juga. Bisa 3.
web server. Ya berhasil. Tadi pin out itu dia yang ke 2.2 ini nggak ada pin outnya ya, tadi pin out yang ke PC 2. Ini yang kemana lagi nih, ke 12 ke PC 3 kan ada pin out. Udah dia replay dari PC 3 100. Oke, bisa ya. Jadi untuk seluruh pengujian kita sudah berhasil, sehingga dapat simpulkan bahwa meskipun jalur routingnya dia berubah, konektivitas antar perangkatnya tetap berjalan dengan baik. Cuman tadi ada sedikit perubahan. Kemudian satu ada RTO ke router ke PC berapa tadi, PC 2 dan PC 3, tapi setelah kita lakukan pengulang ya berhasil SEN 4 reset 4 miring. Jadi untuk praktikum ini bahwa kita bisa simpulkan bahwa parameter hello interval dan dead interval pada SPF harus sama pada kedua sisi link agar hubungan naik bor atau hubungan tetangga dan dapat terbentuk. Ketika parameter tersebut berbeda, maka adjacency SPF ini akan terputus sehingga nanti nilainya akan disamakan kembali. Itu perubahan bandwidth interface. Tadi yang kita sempat mengatur bandwidth di router 1 ya, mempengaruhi perhitungan cost OSPF. Jadi jalurnya dia memilih jalur dengan cost paling kecil dengan bandwidth besar. Oke, mungkin pada praktikum ini kita sudah coba-coba untuk modifikasi SPF. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang modul 2.4.11. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat salah penyampaian. Saya Aidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.